Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih. Anak-anakku yang dirahmati insyaallah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak henti-hentinya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, nikmatnya, taufik hidayahnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih bisa menjalankan semua rangkaian ibadah Ramadan di 1445 Hijriah ini. Malam hari ini giliran saya, mohon maaf tidak menggurui. Sekali lagi kita semua hanya mengingatkan, mengajak, dan untuk bisa mendapat hidayah, bisa berubah kepada hal yang baik, bukan tugas daripada da'i, bukan tugas daripada penceramah, tetapi itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jadi penceramah itu siap dimaki, siap dibenci, silakan. Tapi kami sudah menyampaikan hal yang baik, soal mengajak yang baik. Ya, soal nanti berubah menjadi baik atau tidak, insya Allah, ya, itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, juga umatnya, kita semua yang masih istiqomah menjalankan syariatnya, mudah-mudahan akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit pada malam hari ini saya akan mengingatkan kembali bahwa esensi daripada puasa, apa toh Bu esensi ya? Hakikat daripada puasa itu sebenarnya bukan bagaimana kita merasakan laparnya kalau menjadi orang miskin, menjadi orang yang kekurangan. Karena kalau begitu yang miskin tidak diwajibkan puasa. Memang sehari-harinya sudah susah, sudah berada dalam kekurangan dan sebagainya. Hakikat daripada puasa, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, ketika pulang dari perang yang cukup besar, maka beliau berkata kepada sahabatnya, kita baru saja pulang dari jihad yang kecil, kita akan menghadapi jihad yang besar. Apa kata Rasulullah? Apa kata para sahabat? Yaitu jihadun nafs. Dan jihad yang paling berat adalah jihad mengendalikan memanage, kalau bahasa anak-anak sekarang ya, memanage hawa nafsu. Berat sekali itu ya. Saya yakin berat. Untuk itu Allah mengkategorikan di dalam Al-Quran nafsu itu ada 3. Yang pertama nafsu mutmainnah, ya, yaitu nafsu yang selalu kita ingin taat, ingin selalu berbuat baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada istri, pada suami, ya, ya Bu ya. Tugas ibu-ibu itu sebenarnya tidak berat, Bu. Hanya taat kepada suami, satu saja. Tugas belanja siapa? Bapak-bapak ya Bu ya. Tugas masak, bapak-bapak juga. Tugas cuci baju, bapak-bapak. Tugas nyetrika, bapak-bapak.
Itu kalau dalam, ya. Semua tugas ngomong bayi apa-apa. Tetapi tugas ibu taat, hanya satu, taat kepada suami. Jadi kalau disuruh masak ya Bu ya. Kalau disuruh belanja ya belanja. Ya. Kalau suruh mandiin bayi Bu, harus taat. Sekarang ibunya agak kurang taat, apalagi yang punya penghasilan lebih besar dari suaminya. Assalamualaikum masuk rumah saja sudah nggak dijawab dengan lengkap lagi. Assalamualaikum, jadi. Kebiasaan nyium tangan. Lalu tidak salah ajaran Rasulullah, mencium tangan itu sama dengan mencium hajar aswad. Ya, mencium tangan suaminya. Tapi jarang. Setidaknya selain ibadah, ibu-ibu mencium tangan suami itu adalah cek and recheck. Kalau bau duren, habis makan duren, gitu ya. Kalau bau terasi, habis nyeruit ini, ya. Awas saja habis bau minyak wangi atau bau lipstick, kan ketahuan ya. Yang paling aman waktu COVID kemarin, ya. Waktu COVID kemarin aman, muka pakai masker, masuk ke dalam rumah cuci tangan sampai 3 kali, aman suami. Itu Bu. Di dalam Al-Quran ada 2 surat tentang nafsu mutmainah ini, yaitu surat Al-Alaq ayat 28 dan surat Al-Fajr ayat 27-28. Kalau surat Al-Fajr sering dibaca oleh Imam, salah satunya adalah, nanti silakan dibuka ya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ya. Jadi dasar daripada nafsu yang memang harus kita manage, harus supaya tidak tergelincir. Ya. Yang kedua, nafsu itu ada nafsu lawamah. Nafsu ini tercela. Nafsu yang selalu ingin kita menggunjing orang. Ya. Iri, dengki, hasut, sombong dan sebagainya. Itu nafsu lawamah. Nah ini ada di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Silakan nanti dibuka. Kemudian yang ketiga adalah nafsu ammarah bisyo. Hampir sama ini. Nafsu ini adalah nafsu yang mendorong kita supaya selalu berbuat dosa, berbuat keburukan, berbuat kejahatan. Nah ini ada di dalam surat Yusuf ayat 53. Silakan nanti dibuka ya. Nah, dari ketiga nafsu ini bagaimana cara kita mengendalikannya? Salah satunya, apa kata Rasulullah tadi, adalah jihadun nafs. Yang paling bagus adalah dengan melaksanakan syam. Apalagi syam Ramadan ya. Oleh karena itu salah satunya adalah dengan melaksanakan syam, insya Allah nafsu itu bisa kita manage untuk selalu berada di jalan yang baik, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ya. Salah satunya membaca Al-Quran. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, apalagi kita paham, insya Allah, ya, insya Allah nafsu yang tidak baik sedikit demi sedikit akan terarah kepada nafsu yang baik tadi. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah ini, jangan berkumpul dengan orang-orang salah. Ya. Berkumpul dengan orang-orang soleh ini sedikit banyak lah. Tapi jangan pula berkumpul sama kiai jadi baik, berkumpul sama tukang maling ikut maling. Ya, yang pasti begitu biasanya ya. Kalau berkumpul sama orang-orang yang baik, insya Allah orang-orang yang soleh, pasti yang dibicarakan pun banyak hal-hal yang baik. Kemudian muhasabah itu introspeksi. Kita ini kira-kira bulan puasa bagus ini untuk introspeksi. Banyak baiknya apa banyak buruknya?
Jangan sampai puasa kita, apa kata Rasulullah, disampaikan oleh para penceramah kemarin, hanya memperoleh lapar dan haus saja. Nah itulah saya rasa, dan banyak lagi sebenarnya. Salah satunya juga adalah dengan qiyamul lail atau sholat termasuk tarawih. Di dalam agama itu yang disebut qiyamul lail, yang disebut malam adalah ba'da isya. Ya. Kalau ba'da maghrib belum lail itu, belum malam. Tapi kalau ba'da isya sudah disebut qiyamul lail. Makanya tarawih ini salah satu qiyamul lail. Walaupun malam ada yang sepertiganya, yaitu dengan sholat tahajud. Inilah bapak-bapak sekalian sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bagaimana memanage nafsu ini. Salah satunya dengan membaca Al-Quran seperti bulan Ramadan ini, dan juga dengan siam, salah satunya adalah siamur Ramadan, dan mungkin puasa-puasa sunnah yang lainnya. Saya rasa demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit, setiap malam disampaikan oleh para penceramah, para pemberi materi, bisa diambil manfaatnya. Ada baiknya dari Allah, ada banyak kekurangannya dari pribadi saya. Saya ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.